Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, jamaah YouTube yang berbahagia. Dalam video singkat kali ini saya akan mengajak kita semua untuk berwisata tafsir, merefleksikan dua ayat di dalam surah Ali Imran, yaitu ayat 133 dan 134. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang dan sempit, mampu menahan amarah, dan juga mudah memaafkan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang ingin saya garis bawahi dari dua ayat ini adalah kata al-muttaqin. Saya akan menunjukkan kepada hadirin semuanya bahwa kata muttaqin atau ciri-ciri orang yang bertakwa tidak hanya mementingkan aspek relasi antara dirinya sendiri dengan Tuhannya, aspek personal, individual, vertikal kepada Allah semata, tetapi juga kita akan bisa melihat bahwa muttaqin atau orang-orang yang bertakwa itu juga adalah orang-orang yang seharusnya memiliki, memperhatikan relasi sosial horizontalnya terhadap sesama. Baik, jadi pertama dalam ayat itu kita akan lihat bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memiliki perhatian penuh terhadap relasi sosial, terhadap relasi sesama manusia, ya. Jadi takwa tidak hanya dilihat atau diukur dari relasi dirinya dengan Tuhannya, hubungannya dengan langit, dengan yang di atas, tetapi juga harus memperhatikan relasi sosialnya, relasi terhadap sesama yang ada di sekitarnya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra. Ukuran seseorang itu bisa disebut bertakwa yang pertama adalah yang berinfak fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Nah, kita bisa melihat bahwa muttaqin yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa berbagi terhadap sesama, orang-orang yang menginfakkan, membagikan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepadanya, kemudian ia sedekahkan, ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini sangat menarik karena saya jadi teringat terhadap satu tokoh cendekiawan muslim yang berasal dari India, Asghar Ali Engineer, ya. Dia mengatakan, ya, ini Asghar Ali Engineer itu mencoba untuk meredefinisi, ya, atau mereinterpretasikan kata kafir dan mukmin dalam Al-Quran. Yang menurut saya penafsiran ini sangat radikal, ya, sangat berani. Kata Asghar Ali Engineer bahwa orang-orang yang apatis, orang-orang yang tidak mau berbagi terhadap sesama,
orang-orang yang tidak memperdulikan kebutuhan kaum lemah, kaum yang tertindas, kaum miskin, oleh Asghar Ali Engineer sebut itu sebagai orang kafir. Dan memang itu bisa kita temukan di dalam Al-Quran bahwa salah satu indikasi orang-orang kafir adalah orang-orang yang apatis terhadap problem-problem sesama, problem sosial kemanusiaan. Dalam ayat Al-Quran, dalam ayat lain disebutkan bahwa orang kafir itu adalah wal kafiruna humudz zalimun. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Siapa itu orang-orang yang zalim? Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang tidak menempatkan posisinya, perannya pada tempatnya. Nah, orang-orang muslim, orang-orang yang bertakwa tetapi tidak menggunakan atau tidak memposisikan dirinya sebagai muslim yang bertakwa dengan berbagi terhadap sesama, dengan memperdulikan kebutuhan-kebutuhan kaum yang tertindas ataupun kaum yang lemah, maka orang ini bisa disebut sebagai kafir. Kemudian kita kembali ke ayat 134 Ali Imran tadi. Indikasi yang kedua, seseorang itu disebut sebagai takwa atau bertakwa adalah seseorang itu bisa disebut sebagai bertakwa. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarah. Walaupun misalnya orang itu bisa melampiaskan amarahnya, tetapi dia lebih memilih untuk meredam amarahnya karena akan berdampak terhadap kerusakan-kerusakan sosial, kerusakan-kerusakan yang berdampak terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian karena pertimbangan itulah ia bisa meredam amarahnya, dan orang-orang inilah disebut oleh Al-Quran sebagai indikasi yang kedua seseorang itu bisa disebut sebagai bertakwa atau sebagai muttaqin. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, orang-orang yang mudah memaafkan terhadap sesama. Ya, orang-orang yang mudah memaafkan terhadap sesama. Kita tidak boleh seseorang itu tidak boleh ya. Seseorang itu tidak menyimpan dendam ataupun menyimpan kebencian terhadap sesama yang mungkin di suatu waktu pernah menyakitinya, gitu ya. Oke, jadi itulah kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah bahwa orang-orang yang bertakwa tidaklah selalu atau tidaklah melulu di pertimbangannya atau diukur dari aspek kesalehan individual vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi juga harus mempertimbangkan, harus juga dilihat, harus juga diukur dari relasi sosial horizontal kita terhadap sesama. Dengan kata lain bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah harus memiliki kesalehan individual dan juga kesalehan sosial. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.